Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Anak-anakku sekalian, kembali berjumpa lagi bersama Ibu di sini. Kali ini dalam video pembelajaran untuk mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Untuk kelas 11 pada kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk video pembelajaran pada kali ini kita akan mempelajari konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang, dan jasa. Mari kita simak bersama video pembelajarannya berikut ini. Untuk kompetensi dasar pada video pembelajaran kali ini yaitu 3.4 menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk, barang, dan jasa. Nah, untuk kompetensi dasar 4.4 akan dibahas pada video pembelajaran berikutnya. Di video pembelajaran pada kali ini, kita bersama-sama akan mempelajari apa itu prototipe produk. Kemudian model prototipe untuk produk kita yaitu perangkat lunak atau aplikasi. Kemudian yang terakhir materinya yaitu tentang kemasan produk. Materi yang pertama yaitu prototipe produk. Nah, di sini Ibu bagi menjadi dua. Pertama, pengertian dari prototipe. Jadi prototipe adalah model awal atau contoh yang dibuat. Kemudian, kalau produk, produk itu terdiri dari barang atau jasa. Jadi produk itu tidak hanya barang ya, Nak. Nah, di sini produk secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang atau jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar. Kemudian, bagian yang terakhir ini ada pengertian prototipe produk menurut Martono. Di sini, prototipe produk adalah bukti fisik dari konsep perancangan produk. Selanjutnya, ada manfaat penggunaan prototipe produk. Jadi, dengan adanya prototipe, kita bisa melakukan pengujian agar mengetahui mana bagian yang masih perlu diperbaiki, kemudian mana bagian yang sudah bisa dipertahankan, kemudian kita gunakan, bahkan selanjutnya untuk dijual. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan beberapa manfaat prototipe produk. Yang pertama, prototipe dapat digunakan sebagai alat uji dan penyempurnaan suatu desain usaha. Nah, jadi di awalnya itu mungkin ide kita akan bekerja dengan sempurna dalam semua aspek perencanaannya. Nah, tapi pada perkembangannya, ketika kita mulai mewujudkannya secara fisik, biasanya kita akan menemukan kekurangannya. Jadi kalau di perencanaannya sudah bagus 100%, pas mewujudkannya secara fisik itu belum tentu 100% pula. Maka itulah sebabnya prototipe dapat digunakan untuk menguji apakah ide kita sudah berjalan dengan sempurna yang tadi direncanakan ya sebelumnya. Nah, kita kan tidak akan pernah tahu jadi apa yang salah dengan ide yang sudah kita rencanakan sebelumnya. Kita bisa membuat wujud fisik dari ide atau rencana yang sudah kita buat tersebut menjadi bentuk yang nyata. Kemudian untuk manfaat yang kedua yaitu prototipe berfungsi untuk menguji performa berbagai bentuk perencanaan. Nah, jadi di awal tadi kan setelah mendapatkan ide dan melakukan perencanaan, kita juga harus menguji performa dari
rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi misalnya sudah selesai membuat prototipe, nah prototipe yang merupakan wujud fisik dari rencana tadi kemudian diuji. Apakah sudah 100% sesuai kegunaannya atau performanya tadi. Kemudian untuk manfaat yang ketiga yaitu prototipe merupakan alat bantu deskripsi sebuah produk. Jadi dengan adanya prototipe kita akan lebih mudah mendeskripsikan ya apa produk yang kita buat dalam usaha kita ini. Misalnya dengan prototipe kita akan mengetahui seluk-beluk usaha kita buat mulai dari segi legalitas, finansial, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, manfaat prototipe produk yaitu prototipe dapat membuat orang lain menganggap serius bisnis yang sedang dijalankan. Nah, ketika kita menjumpai mitra bisnis ya, atau misalnya kita bertemu dengan investor yang mau menanamkan dananya ke perusahaan kita. Nah, mereka ini akan menjadi lebih yakin kepada kita setelah kita menyediakan beberapa prototipe produk yang sudah kita buat. Walaupun ini masih prototipe ya, masih bukan produk asli gitu, tapi hanya prototipe. Nah, dengan itu kita akan menjadi berbeda dari usaha milik orang lain yang datang dengan mitra bisnis atau investor hanya dengan ide abstrak aja, cuma sekedar ide, tapi tidak ada prototipenya atau wujud fisik dari ide tersebut. Nah, akibatnya kita akan dipandang sebagai profesional yang memiliki tujuan nyata karena kita sudah punya prototipe tadi, bukan hanya seorang penemu dengan ide yang potensial. Setelah tadi kita membahas sedikit mengenai apa itu prototipe produk, nah sekarang materi selanjutnya yaitu mengenai model prototyping untuk perangkat lunak. Jadi karena kompetensi keahlian kita adalah rekayasa perangkat lunak, tentunya produk yang kita buat pastilah sebuah perangkat lunak atau aplikasi ya atau software. Nah, untuk pengembangan sebuah software atau sebuah perangkat lunak, digunakanlah satu model pengembangan. Dalam produk kreatif dan kewirausahaan ini sudah ditentukan model yang digunakan adalah prototyping. Seperti pada gambar ya, jadi awalnya itu kita punya ide. Kemudian baru kita buat desainnya dulu. Seperti tampilan yang ada di komputer di gambar. Kemudian dari desain itu baru kita buat prototipenya. Kalau di gambar ini membuat prototipe baut atau mur untuk jurusan teknik mesin. Jadi prototyping perangkat lunak adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Nah, ciri dari model ini adalah pengembang atau kita sebagai pembuat aplikasi dan pelanggan dapat melihat dan melakukan pengerjaannya dengan bagian dari sistem komputer dari sejak awal proses pengembangan sampai nanti ciptalah sebuah prototipe produk. Nah, berikut ini adalah tampilan dari proses untuk model prototyping perangkat lunak ya. Jadi bisa dilihat sendiri, diawali dengan pengumpulan kebutuhan apa saja yang mau kita butuhkan ya untuk membangun sebuah prototyping. Setelah pengumpulan kebutuhannya sudah, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu membangun prototyping. Kemudian, jika prototypingnya sudah, maka kita lakukan evaluasi prototyping. Tapi kalau misalnya pada evaluasi ini masih dirasa kurang, maka dia akan kembali lagi ke pengumpulan kebutuhan. Begitu seterusnya. Nah, setelah misalnya prototypingnya sudah siap, baru kita masuk ke pengkodean sistem atau kalau di bahasa pemrogramannya yaitu coding. Setelah coding selesai, baru langsung kita menuju ke testing atau menguji sistem.
sistem yang sudah pun masih harus dievaluasi. Setelah evaluasi selesai, sistem atau perangkat lunak yang sudah dibuat bisa digunakan atau dipakai oleh pelanggan. Tapi misalnya dalam tahap evaluasi sistem ini masih ditemukan masalah, maka dia akan kembali lagi ke tahap coding atau pengkodean sistem. Pada materi yang ketiga yaitu kemasan produk. Nah, setelah tadi kita membahas apa itu prototipe produk, kemudian apa manfaatnya, kemudian model prototyping untuk mengembangkan produk kita yaitu perangkat lunak atau aplikasi. Nah, selanjutnya akan dibahas bagaimana produk kita akan dikemas. Jadi kalau misalnya nanti kalian sudah punya sebuah software atau aplikasi yang sudah dibuat, tentunya perlu kemasan. Apa itu kemasan? Kemasan adalah desain kreatif yang di dalamnya berisi bentuk, struktur, warna, citra, hingga tipografi dari sebuah produk. Nah itu ya. Nah desain ini dibuat agar produk memiliki kelayakan untuk diperjualbelikan. Biasanya kemasan itu merupakan bagian terluar dari produk yang sudah dihasilkan. Contoh pada gambar yaitu ada yang paling atas kiri tas atau kresek luar untuk produk berupa baju. Nah, untuk yang kiri bawah itu box atau kotak untuk produk handphone. Kemudian yang kanan atas itu adalah botol kaca sebagai kemasan dari minuman susu. Kemudian untuk yang bawah kanan ini kemasan luar dari makanan dan minuman. Kemasan ini secara umum adalah suatu wadah atau pembungkus ya, yang memiliki fungsi untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada produk yang berada di dalam kemasan. Kemudian, kemasan ini dapat pula diartikan sebagai suatu material pembungkus produk yang memiliki fungsi untuk menampung, melindungi, mengidentifikasi, mempromosikan produk sehingga akan terlihat lebih menarik dan mudah diingat oleh konsumen atau pelanggan. Jadi, kemasan produk itu diharapkan memiliki sisi kreatif dan keunikannya. Karena dengan kemasan yang unik, pelanggan itu akan lebih mengingat produk yang sudah kita buat. Setelah tadi, pengertian dari kemasan produk, sekarang selanjutnya ada jenis-jenis dari kemasan produk. Jadi kemasan produk itu tidak hanya satu macam ya, hanya sekedar pembungkus, tapi ada pula beberapa jenisnya. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan struktur isi. Berdasarkan struktur isi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kemasan primer, kemudian kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Kemasan primer, jadi kemasannya itu merupakan bahan yang diolah menjadi wadah langsung. Misalnya untuk bahan makanan, seperti kaleng susu, botol minum, dan lain-lain. Atau yang seperti tadi ya, contohnya botol kaca itu untuk kemasan minuman. Nah, kemudian yang kedua, kemasan sekunder. Kalau kemasan sekunder ini merupakan suatu wadah yang memiliki fungsi dalam hal memberikan perlindungan pada kelompok kemasan lain. Jadi seperti kotak kardus, kotak peti kayu, dan lain-lain. Jadi ini dia seperti kemasan kalau misalnya kita beli box, kalau kita misalnya beli handphone. Nah, jadi kita dapat box pembungkus luarnya kan ya. Nah, jadi box sebagai pembungkus handphone itu, itulah yang merupakan kemasan sekunder.
Kemasan tersier adalah suatu kemasan yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi produk selama proses pengiriman berlangsung. Biasanya ini dipakai kalau misalnya pengirimannya jarak jauh ya. Seperti misalnya kalau kita mengirimkan menggunakan ekspedisi, nah jadi dia nanti misalnya ada kemasan tambahan lagi biar terhindar misalnya pecah atau dari tertumpah minyak atau air. Nah, itu yang disebut dengan kemasan tersier. Nah, untuk jenis yang kedua berdasarkan frekuensi pemakaian. Yang pertama yaitu kemasan disposable. Kemasan disposable ini kemasan yang bisa satu kali pakai dan langsung dibuang. Misalnya seperti kemasan plastik, kemasan daun pisang, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kemasan multi-trip, yaitu kemasan produk yang biasa digunakan berkali-kali oleh para konsumen dan bisa dikembalikan kembali pada agen penjualnya. Seperti contohnya galon air minum, botol kaca saus, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu kemasan semi disposable, yaitu kemasan yang tidak dibuang karena bisa digunakan lagi oleh konsumen. Misalnya contoh sederhananya kaleng biskuit ya, bisa lagi kan ditaruh kue jenis yang lain di dalam situ sebagai pengganti toples. Nah, atau botol kaca sirup, bisa juga untuk ditaruh kalau sudah habis sirupnya, ini di dalamnya ditaruh minuman yang lain. Yang terakhir, yang ketiga, jenis kemasan produk berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Yang pertama yaitu kemasan siap pakai. Nah, pengertian kemasan produk siap pakai yaitu kemasan yang siap untuk diisi dan wujudnya sudah sempurna sejak pertama kali diproduksi. Nah, ini seperti contohnya botol, kaleng, dan lain-lain. Jadi bentuk kemasannya itu dari awal itu memang sudah seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kemasan siap dirakit. Nah, kemasan siap dirakit adalah kemasan produk yang memerlukan perakitan ulang sebelum diisi dengan produk. Contohnya adalah plastik, kertas kemasan, aluminium foil, atau seperti yang Ibu sampaikan tadi box untuk kemasan handphone. Itu kan awalnya hanya berupa kertas biasa, kemudian nanti harus dilipat dan dirakit agar menjadi sebuah box untuk siap diisi dengan handphonenya tadi. Setelah tadi diuraikan jenis-jenis kemasan produk, lalu bagaimana kemasan untuk aplikasi atau perangkat lunak? Nah, kalau pada masa saat ini di era internet sudah sangat berkembang pesat ya. Jadi kebanyakan aplikasi atau software yang sudah bisa dipakai oleh sejuta umat. Nah, Ibu katakan sejuta umat ya. Pastilah software atau aplikasi yang sudah bisa kita download di pasar aplikasi atau application market. Contohnya seperti Play Store atau App Store, seperti itu. Nah, tapi selain di Play Store atau App Store, nah bisakah kita memperoleh aplikasi atau perangkat lunak yang tidak perlu di-download? Jadi bisa. Jadi kita masih tetap bisa mendapatkan aplikasi secara offline ya. Contohnya ini digambar ada. Kalau misalnya kita mau membeli Office atau membeli Adobe Premiere, nah disediakan produk yang offline-nya. Kemasannya seperti apa? Boleh dilihat di gambar. Kemasan untuk aplikasi atau perangkat lunak yang offline atau yang tidak di-download itu seperti pada gambar ya. Jadi disediakan box-nya atau kemasan luarnya. Nah, kemudian saat dibuka, itu di dalamnya berisi kemasan dalam lagi. Yang di dalamnya ada CD atau DVD instalasi
dari aplikasi yang sudah dibeli. Nah, jadi konsep ini yang nantinya akan kita pakai untuk membuat kemasan produk kita, yaitu aplikasi ya atau software. Jadi seperti kemasan pada aplikasi-aplikasi yang ada di gambar. Nah, berikut ini, Ibu berikan contoh. Ini adalah contoh kemasan yang dibuat oleh kakak kelasnya alumni jurusan RPL. Nah, jadi untuk kemasan aplikasi atau software yang nantinya akan dibuat akan berisi 3 jenis kemasan berikut ya. Yang terdiri dari yang pertama adalah label CD-nya atau label DVD-nya. Seperti kemasan Office tadi kan ya. Selanjutnya yang kedua ada cover kotak CD-nya. Jadi dia pakai kotak CD, di dalamnya dimasukkan CD instalasinya, kemudian ditambahkan ada kemasan box luarnya lagi. Biar terlihat lebih menarik ketika dibeli oleh pelanggan kita. Bagaimana untuk proses pembuatan kemasan ini? Nah, itulah materi yang akan nantinya kita bahas pada KD 4.4 pada video pembelajaran yang selanjutnya. Di sini nanti akan diuraikan bagaimana praktek pembuatan kemasan menggunakan Adobe Photoshop. Demikianlah video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian akan mempelajari video praktek atau tutorial untuk pembuatan kemasan pada video pembelajaran berikutnya. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Stay healthy dan tetap semangat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.